Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau ingatkan kami kembali Tuhan Yesus. Setiap daripada apa tujuan hidup kami Tuhan hari-hari ini Bapa. Tujuan hidup kami ya Tuhan, kami mau tarik kembali Tuhan. Satu hal untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam segala kelemahan kami hari-hari ini kami tahu Tuhan masalah kami bukan kurang-kurang banyak. Kami tahu juga penderitaan kami bukan kurang-kurang banyak. Kami juga tahu cobaan-cobaan kami juga mungkin kurang-kurang banyak Tuhan. Tapi kami punya Allah. Dan hari ini Tuhan kami memilih untuk datang ke tempat ini satu hal. Bukan untuk diberkati, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab apa? Sebab ketika kami menyenangkan hati Tuhan, Bapa di dunia aja mampu memberkati kami dengan luar biasa. Apalagi Bapa kami yang ada di surga pasti akan memberkati kami berlimpah-limpah-limpah-limpah. Itu janji Tuhan Yesus atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu ya Tuhan, berbicara Tuhan melalui hamba. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang mau menerima firman katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, shalom. Ya, puji syukur ya buat kasih setia Tuhan yang boleh kita rasakan sampai dengan hari ini. Tidak terasa ya Bapak Ibu, kita udah melewati tahun 2022 dan sekarang kita masuk ke tahun 2023. Dan tidak terasa kita sudah sampai di bulan Februari. Saya rasa saya baru merasakan sepertinya Natal dan Tahun Baru itu seperti kemarin. Ya, amin Bapak Ibu. Atau ada sini yang merasa terlalu lama hari-hari ini, enggak ya? Semua seakan-akan cepat, kita seperti dikejar-kejar. Ya setuju ya. Saya juga merasa demikian. Sepertinya hari-hari ini saya rasa enggak cukup waktu. Ya, apa mungkin kedatangan Tuhan semakin cepat? Haleluya. Ya. Itu kedaulatan Tuhan, ya kan, kita tidak pernah tahu Tuhan datang kapan, tapi yang pasti ketika Tuhan datang kita didapati setia, amin. Jangan ada satupun kita yang melenceng ke kiri atau ke kanan. Jangan karena pandemi COVID udah selesai terus kita mulai lagi jauh dari Tuhan, tidak. Jangan hanya karena ada pandemi, jangan karena ada masalah, jangan karena ada suatu penderitaan kita dekat ke Tuhan. Nanti pandemi udah selesai, PPKM udah dicabut dan segala macam, kita jauh lagi dari Tuhan. Jangan biarkan ibadah-ibadah online membuat Anda tidak bergerak ke gereja. Kalau hari ini misalnya Anda memang mau pergi ke gereja, lakukan dengan baik setiap hari Minggu. Ibadah online diikuti, lebih bagus lagi. Ke gereja harus juga datang. Pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini apalagi harus juga datang. Jangan kita mau lemah iman kita oleh karena kondisi dan keadaan atau merasa nyaman dan segala macam dengan kondisi kita. Jangan ya Bapak Ibu ya. Kita mau semangat lagi dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan lihat setiap orang yang terus bersemangat di dalamnya. Kalau kita mau diberkati, gak usahlah kita bilang bagaimana Tuhan. Di pekerjaan kita sekarang ini aja, kalau kita mau diberikan bos kita suatu penghasilan yang lebih atau dikatakan dikasih lembur dan segala macam, kita harus ngapain? Kerja ekstra. Ya, kalau misalnya saudara hari ini juga mau diberkati Tuhan lebih lagi, ya mesti kerja ekstra Bapak Ibu. Jangan kita mau dia duduk aja kayak gini. Tuhan akan lihat, siapa anakku yang hari ini kerja ekstra untuk aku. Dia akan lebih memberkati dia duluan. Bukan kita gak diberkati, semua orang diberkati, kita percaya itu. Tapi yang mau diberkati lebih, harus berikan yang terbaik. Harus berikan yang lebih lagi untuk Tuhan. Gitu loh. Walaupun segala sesuatu adalah kasih karunia Tuhan, tapi tetap Tuhan pasti lihat setiap anak-anaknya yang hari ini datang kepada Tuhan, mau untuk dengar-dengar apakan firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Sharing kali ini saya beri judul, sadarilah bahwa siapapun kita bisa jatuh. Ya. Siapa dari sini kita yang hadir pada hari ini di tempat ini atau kemudian yang akan nonton secara online tidak pernah dicobai? Ada yang mau angkat tangan? Ya, nggak ada ya? Berarti semua ya? Semua kita pernah dicoba ya? Ya, jadi firman Tuhan berkata, di hidup ini kita akan mengalami banyak pencobaan. Tapi Tuhan Yesus juga selesaikan. Kuatkanlah hatimu, kata Tuhan. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi ketika Bapak Ibu datang ke sini ya seperti yang tadi saya bilang, bukan suatu kebetulan. Walaupun kita mengalami pencobaan, walaupun kita mengalami penderitaan, tapi kita punya Yesus. Sebab apa? Yesus itu telah mengalahkan dunia. Dan ketika Bapak Ibu bersama-sama dengan Yesus,
kita yakin percaya, kita pun pasti akan mengalahkan dunia. Amin. Yang berikutnya, mengapa banyak anak Tuhan? Ya tadi, saya dan saudara sekarang mengalami banyak masalah gitu. Ya karena jawabannya juga Tuhan Yesus sudah bilang, selama kamu di dunia, selama kamu dalam daging dan darah, kamu akan mengalami yang namanya pencobaan. Di Alkitab dijelasin Bapak Ibu Saudara. Ya, kondisi-kondisi yang kita alami itu Tuhan jelasin. Sebab itu kita sebagai manusia, sebagai orang percaya harus persiapkan mental. Harus persiapkan mental, harus persiapan. Karena kita tahu hidup ini tidaklah mulus. Mau dia pejabat sekalipun, mau dia orang biasa sekalipun, mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, termasuk juga tadi apa saya bilang, pendeta dan hamba-hamba Tuhan, pasti punya masalah dalam hidup. Tidak ada satupun kita yang punya masalah. Kenapa? Karena peribahasa pun berkata, semakin tinggi pohon, semakin tinggi anginnya Bapak Ibu. Semakin tinggi posisi orang, semakin tinggi juga pencobaannya. Jadi jangan hanya kita mau jadi sesuatu aja. Oke, Bapak Ibu pengen, aku pengenlah jadi presiden. Oke, tapi siapkah dengan berbagai pencobaan dan masalah yang dihadapi? Kalau Bapak Ibu hari ini belum diangkat akan sesuatu hal, bersyukur saja, kerjakan, lakukan segala sesuatu apa yang kau lakukan dengan setia. Pasti akan tiba waktunya, Tuhan akan melihat bahwa hambaku ini setia, maka akan diberikan perkara yang besar. Jadi jangan melulu minta sesuatu yang besar dulu sementara kita nggak lakukan apa-apa. Jangan gitu ya. Jangan terbalik-terbalik ya. Kita berdoa untuk sesuatu yang besar tapi nggak pernah bergerak. Gimana Tuhan mau memberkati kita sesuatu besar, kita nggak pernah bergerak, saudara-saudari. Ya, firman Tuhan adalah setialah dalam perkara kecil, maka apa? Perkara besar akan kuberikan kepadamu. Itu janji Tuhan. Ya, jadi jangan pikirannya, aku mau berdoa besar-besar tapi kita nggak mau melangkah. Jangan ya Bapak Ibu ya. Hari ini pulang dari sini, oke, saya ingat firman Tuhan mau dipercayakan perkara besar. Setialah dalam perkara kecil. Amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus juga pernah dicobai ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya cerita ini? Kenapa? Karena bahkan Tuhan Yesus ketika di dunia pun pernah dicobai. Tahu ceritanya kan? Pernah dicobai Tuhan Yesus ya. Tapi memang gak dalam segala perkara. Sebab ya kan kita tahu Tuhan Yesus berapa lama hidup di dunia dan segala macam kita tahu. Tapi itu pun mencakup semua persoalan yang kita alami sebagai manusia. Sebagai contoh, saat Yesus dicobai di padang gurun, dan dia saat dicobai juga naik ke atas kayu salib. Jadi kalau hari ini kita mengalami sakit penyakit, misalnya atau saudara kita mengalami sakit penyakit, atau mengalami penghinaan, atau mengalami apapun yang saudara alami hari ini, Tuhan kita loh, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengalami itu. Ya, jadi jangan merasa, wih, aku berat kali persoalanku Pak, berat kali persoalanku Bu, nanti live chat dia, aku gini-gini. Ya, it's okay ya, kenapa? Karena kita memang disuruh harus saling mendoakan. Tapi jangan fokus kepada masalah dan persoalannya. Fokuslah pada Tuhannya. Kita punya Tuhan yang besar. Kenapa? Tuhan itu kan memang mati di kayu salib, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia menang atas segala semua perkaranya. Terus kenapa kita juga anak Tuhan hari-hari ini diam-diam aja, gak yakin Tuhan bantu? Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Harus tetap semangat. Jadi gak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhanku. Nanti besok bilang sama teman-teman, bukan karena Pak Dian ya, bukan kata Pak Dian, bukan sama sekali kata karena Tuhanku sudah menang. Dan aku pun akan menang juga. Pasti menang. Nah itu firman Tuhan. Amin. Oke, ya. Mari kita baca firman Tuhan. 1 Korintus 11-12 ya. Semuanya ini telah menimpa mereka. Ayat 12. Sebab itu amin. Baca ya, nanti sekali lagi di rumah, tapi kita percepat. Ayat 11 ngapain? Ya, di situ dijelaskan bahwa di dalam Alkitab kita akan melihat contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita ini hidup di zaman akhir, amin. Tuhan Alkitab di situ begitu banyak cerita tentang kisah-kisah teladan daripada tokoh-tokoh Alkitab yang baik dan yang buruk. Yang baik dan yang buruk. Maksudnya seperti apa? Di situ kan juga diceritakan bagaimana hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, tapi juga Tuhan ceritakan bagaimana dosa Daud dibuka secara lebar bersama dengan Betsheba. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Tujuannya satu, supaya kita jadikan itu sebagai contoh agar kita tidak berzina. Nah, itulah luar biasanya Alkitab Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Dia itu membeberkan fakta secara seimbang, tidak melulu kepada memuji bagaimana orang Daud sebut, enggak juga. Tapi menggambarkan situasi di mana setiap anak-anak Tuhan juga mengalami pencobaan demi pencobaan. Setiap daripada anak Tuhan juga pernah jatuh.
Tapi jangan lama-lama jatuh. Kalau jatuh segeralah bertobat. Jangan jatuh terus tinggalkan Tuhan. Udahlah, Tuhan gak mau memberkati aku, Tuhan meninggalkan aku dan aku pergi terus menjauh. Binasa kau kawan. Ya, kalau kita jatuh, segera bertobat. Jangan ulangi lagi. Ya, kita terima kasih karunia. Iya, tapi jangan juga merasa bahwa kasih karunia Tuhan itu murahan. Aku hari ini udah Pak, aku salah aja besok bertobat. Aku salah aja besok bertobat. Kau gak akan maju-maju. Kita berdoa untuk sesuatu yang besar, tapi hari ini kita jatuh lagi, maju, mundur. Jadi, intinya di situ diceritakan di Alkitab itu adalah sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Orang yang pintar, ngapain dia? Minum tolangin? Enggak ya, orang yang pintar itu belajar dari kesalahan orang lain, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat Alkitab, di situ ada kesalahan Daud, di situ ada kesalahan Simson dan segala macam. Nanti teman-teman bisa baca, saya nggak bohong-bohong, silakan buka Alkitabnya. Saya adalah baca nanti di rumah, semuanya kisah-kisah itu saudara akan mendapatkan suatu bagaimana kita belajar dari kesalahan orang lain. Ya, sebagai contoh supaya kita jangan jatuh lagi pada suatu hal yang sama. Gitu loh. Ngapainlah saudara capek-capek, misalnya gitu, belajar dari kesalahan. Udah nggak apa-apa lah Pak, kayaknya aku perlu belajar dari kesalahanku aja Pak. Kenapa? Ya biar aku tahu Pak, besok aku ulang lagi. Maka apa itu buang-buang waktu? Ngapain ya? Kita buang-buang waktu ya. Kalau kita bisa baca di situ di Alkitab jelas ditulis di situ. Oh, ini kesalahannya begini, ini kesalahan dan dia harus lakukan apa, ya udah. Ambil itu, serap itu, berdoa sama Tuhan, Tuhan mampukan aku supaya aku bisa melewati berbagai macam pencobaan yang kau hadapi di depan. Amin. Ya, jangan mau buang-buang waktu gitu loh. Kenapa? Karena Tuhan udah mau datang, kita harus kejar Tuhan. Tuhan mau ngapain di hidup gua? Ayo Tuhan, ayo Tuhan, ayo Tuhan, ayo Tuhan. Kerjakan gitu. Dari yang saya bilang tadi, kenapa kembali lagi ke ayat 11 sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Jadi semua itu telah ada dituliskan di Alkitab. Makanya firman Tuhan juga berkata, apa yang terjadi di dunia ini sebelum atau sesudahnya sudah ada. Orang bisa mengalaminya itu Bapak Ibu. Semua orang mengalami yang seperti ini. Hari ini kau sakit dan segala macam. Ya, di belahan dunia sana orang sakit kok. Ya, jadi nggak ada sesuatu yang baru. Gitu loh. Jadi ketika saudara berpikir, aduh, aku aja Pak kayaknya yang diputuskan cinta, kawan enggak. Dan kemudian sana Pak, udah punya anak dia Pak. Aku belum aja dikasih Tuhan. Jangan salah. Sana juga lebih banyak juga gak punya anak. Tapi tetap terus berdoa. Berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Jangan kita merasa, udahlah kayaknya Tuhan gak mau lagi memberkati aku, nggak usah aku berdoa. Jangan salah kawan. Besok iblis udah, betul yang kau bilang itu kan, Tuhanmu kan gak bantu kau kan. Bapak si Paima katanya contohnya kan. Atau Mak si Paima gak bantu kan Tuhan kan. Itulah udahlah tinggalkan aja Tuhanmu. Lama-lama nanti kau binasa Bapak Ibu. Saya mau ingatkan hari ini, jangan sempat demikian. Tuhan itu gak pernah ninggalin kita. Kalau kita merasa ditinggalin satu hal, kita yang ninggalin Tuhan. Bener gak? Bener apa bener? Bener ya? Kita loh yang ninggalin Tuhan. Mana pernah Tuhan ninggalin kita? Ada sesuatu ya, dari sini ya. Baru kita baca ayat 12. Ayat 12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, inilah kebenaran firman dari yang saya sampaikan tadi di judul, sadarilah. Supaya semua kita, siapapun itu, kita bisa jatuh. Orang yang merasa dirinya kuat, itu bisa gagal. Dan kemungkinan besar pasti akan gagal. Justru kalau hari ini saudara, contohnya saya, Bapak Ibu, Pastor Iris, Pak Daniel, Pak Kevin merasa hari ini kita mungkin terlalu lemah imannya. It's okay. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong tambahkan imanku. Supaya apa? Supaya Tuhan tahu bahwa kita merasa lemah dan kita tidak mampu apa-apa. Tapi intinya adalah ketika Tuhan merasa bahwa Tuhan aku gak mampu. Ya, Tuhan tolong bekerja atas diriku. Apa yang bisa Tuhan lakukan, coba lakukan pada diriku Tuhan. Sehingga orang melihat, bukan melihat aku, tapi melihat kemuliaan Tuhan. Simpel itu aja ya Bapak. Makanya itu perlu, kenapa? Supaya kita menyadari, supaya siapapun kita itu bisa jatuh dan tersandung sesuatu. Bapak Ibu tahu cerita Goliat dan Daud? Tahu? Semua Goliat itu dilapisi semua dengan baju-baju perang yang luar biasa. Dari atas sampai ke bawah. Ya, berat-berat itu. Nggak tahu, saya rasa kuintal-kuintal ratusan kilo itu. Tahu dia di mana jatuhnya? Di dahi. Dengan apa? Satu batu ketapel. Bayangkanlah Bapak Ibu Saudara. Jadi bayangkanlah seperti itulah kita kalau kita merasa bahwa kita adalah orang hebat. Sedikit saja Tuhan sentil, kita tersandung dan terjatuh. Terus mau bilang apa? Udah kadung jatuh. Bisa balik lagi? Bisa. Tapi perlu effort yang sungguh luar biasa berat untuk kita bisa kembali ke titik di mana kita awal. Apalagi itu kalau kita udah selama ini hubungannya dengan Tuhan baik. Makanya kalau orang yang dekat sama Tuhan, walaupun dia cenderung sedikit-sedikit mau jatuh, tapi gak akan jatuh-jatuh.
Kenapa? Karena dia merasa lemah Bapak Ibu. Merasa lemah, dia ketika misalnya dia mau jatuh, ada godaan dan pencobaan, dia bilang, Tuhan tolong aku gak sanggup Tuhan. Jadi gak jatuh-jatuh, sedikit-sedikit dia mau flu secara rohani katanya, kurang lebih ya, flu rohani, jadi mau jatuh dia. Tapi gak akan jatuh-jatuh, kenapa? Karena dia selalu ingat, Tuhan aku gak mampu. Tuhan tolong bekerja atas hidupku. Begitulah yang perlu kita sama-sama semua hari ini belajar sesuatu ya. Sadarilah bahwa kita semua akan bisa jatuh. Tapi kalau bersama Tuhan, kita serahkan nama Tuhan, tidak akan satu pun kita yang jatuh. Amin. Oke, berikutnya ini yang mungkin ini penting ini. Jadi poin pertama ya, poin pertama supaya nanti yang Bapak Ibu bawa ke rumah. Yang pertama adalah bergantunglah kepada Tuhan. Sebab apa? Orang yang bergantung pada Tuhan, dia merasa sadar bahwa dia lemah, jadi dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan membangun kerohaniannya. Oke? Seperti Mazmur 119 ayat 9, apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, ya. Jadi kalau hari ini sudah on off baca firman, baca firman. Kalau misalnya orang yang hari ini merasa rohani, nggak usah baca firman, sehari rasanya nggak apa-apa, ya mungkin nggak apa-apa. 2 hari nggak apa-apa, nggak kering rohani, ya nggak apa-apa. Seminggu oke-oke aja, nanti 2 minggu, lewat 1 hari, lihatlah apa yang terjadi. Ya, kita akan jatuh. Kalau kita udah jatuh, udah jauh dari Tuhan, susah kembalinya Bapak Ibu. Ya sulit kembalinya. Karena apa? Karena hati kita pasti merasa tertuduh dan setan tidak akan tinggal diam. Dikatakan, kau kan udah 2 minggu kok gak baca Alkitab, kata kayak gitu. Ya udahlah, nggak usah lagi lah baca, untuk apa? Kan hidupmu gak ada apa-apa. Iya, hari ini gak ada apa-apa. Besok kita kalau ada pencobaan selesai kita. Karena kita gak bisa punya lagi hubungan dengan Tuhan dengan intim. Oke, yang kedua, poin kedua ya. Bagaimana kita bisa sadar bahwa kita jatuh adalah dengan cara pikul salib setiap hari. Ya, pikul salib setiap hari gimana Pak maksudnya? Menghindari pencobaan yang jelas-jelas vulgar di depan mata. Ya, kita nggak pernah tahu pencobaan itu seperti apa. Tapi karena kita tahu kita rawan jatuh, maka pintar-pintarlah untuk memilih. Contoh, misalkan untuk pria nih, udah tahu rentan jatuh di pornografi. Jangan lama-lama lihat sosmed yang isinya cewek yang pakai baju kurang bahan. Jatuh kau, terlagi. Ya, singkirkan. Bila perlu uninstall. Pakailah sosial media untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pakai untuk yang lain-lain. Ya, itu catatan. Oke, yang kedua, bagi cewek, jangan cowok-cowok aja lah. Misalkan rentan jatuh, di belanja barang-barang yang terlalu penting. Wah, sikit-sikit buka nanti dari huruf S. Ya kan, apa itu? Atau buka dari huruf T, apa itu? Tuh, oke. Ya. Jangan dikit-dikit pantengin diskon aja terus segala macam. Oh ya ada yang Pak, yang online Pak, yang diskon Pak, yang diskon segala macam. Jangan ya. Lama-lama nanti pasti jatuh, ya kan? Kadang-kadang kan iklan pintar ya, membuat segala sesuatu yang nggak kelihatan urgent jadi urgent. Oh iya ya, aku kayaknya perlu inilah. Jadi beli kita. Jago memang iklan itu, luar biasa. Dan memang saya kan pernah kerja ya di perusahaan, ya bukan perusahaan periklanan, tapi kita punya kerjasama dengan advertising. Memang mereka itu di-hire untuk membuat orang jadi tertarik membeli sesuatu barang. Tidak penting gunanya untuk apa. Tapi intinya tujuannya apa? Supaya ngeluarin uang kan? Ya, benar ya. Jadi, dan mereka itu adalah master, doktor dari luar negeri Bapak Ibu. Jadi wajar kalau misalnya kita itu pasti terhasut dengan itu. Oleh sebab itu, tadi saya bilang di awal, supaya nggak jatuh dalam pencobaan, hindari pencobaan yang jelas-jelas vulgar di depan. Kalau kira-kira udah selesai beli barang, udahlah, aku udah beli barang untuk keperluanku, misalkan satu minggu ini aku beli ini untuk keperluan, udah selesaikan itu gitu loh. Bila perlu uninstall kan bisa install lagi. Contoh. Tapi kalau misalnya tahan ya udah nggak apa-apa. Lanjut dan segala macam ya. Pencobaan nyata yang udah Anda ketahui. Orang yang sadar kalau dia bisa jatuh dia akan lari. Bukan karena dia takut tapi karena dia nggak mau jatuh. Bagaimana dengan pencobaan yang kita tidak tahu di depan Pak Dian? Nah untuk itulah tadi kembali ke poin nomor 1. Harus bergantung kepada Tuhan. Agar diberi kekuatan untuk melaluinya. Firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami sebab Allah yang akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kamu dapat menanggungnya. Jadi catat ya, pencobaan yang akan kita alami akan menjadi terasa biasa karena apa? Karena kita udah bergantung sama Tuhan. Karena dia udah berikan kekuatan bagi kita dan akan berikan jalan keluar.
dari semua pencobaan tersebut. Ada amin? Amin. Saya ulangi ya, ada 2 poin hari ini supaya nanti bisa bawa pulang, kita nggak sia-sia. Yang pertama adalah kalau kita sadar kita bisa jatuh, maka poin pertama, bergantunglah pada Tuhan. Ingatkan dirimu setiap hari ketika kau bangun pagi, kalau kau bergantung pada Tuhan, maka bukalah Alkitab dan saat teduh. Mari kita belajar untuk bersaat teduh. Jangan kita on and off. Jangan maju mundur, saudara. Jangan maju mundur di hadapan Tuhan. Jangan hari ini aku saat teduh. Jangan enggak. Sediakan waktu. Kalau kau bisa sediakan waktu untuk menghubungi pacarmu setiap hari jam sekian, selama sekian jam, kenapa kau nggak bisa sediakan waktu untuk Tuhan? Aku tanya, yang memberkati kau pacarmu atau Tuhan? Tuhan, Bapak Ibu, ya. Jadi ingatkan, jadi tanya sama dirimu, nggak usah ingat Pak Dian, jangan ingat Pak Dian. Nanti aku bersin, ya jangan ingat Pak Dian. Ingatlah bahwa kalau aku nggak saat teduh hari ini, aku udah telepon pacarku atau belum? Atau aku udah hubungi anakku atau belum? Kalau aku udah hubungi mereka, berarti aku harus hubungi Tuhan terlebih dahulu. Ya, sediakan waktumu untuk menghubungi Tuhan. Bergantunglah pada Tuhan. Jadi setiap kali kamu kemana-mana, kamu bergerak kemana-mana, gantunglah hidup pada Tuhan. Poin kedua apa? Hindari pencobaan yang sudah jelas-jelas ada di depan kita. Tadi udah jelas ya, contohnya seperti apa? Hindari. Jadi kalau kita tahu kita akan bakal jatuh di sana, ya jangan ditabrak. Gitu loh. Ya, udah tahu kita bakal jatuh di situ, ya jangan ditabrak, saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya jangan. Ya, oke. Saya rindu firman yang kita terima hari ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan